Sebuah konflik yang lokasinya ribuan kilometer dari sini, tapi kok ya bisa bikin antrian panjang di SPBU dekat rumah kita? Gimana ceritanya? Oke, ayo kita coba urai bareng-bareng benang kusut antara perang di Iran dan kondisi ekonomi kita di sini. Oke, kita mulai dengan sebuah angka yang wow, luar biasa ya. Ini berdasarkan laporan dari iNews yang langsung nunjukin skala konfliknya. Ada klaim kalau Amerika Serikat dan Israel itu meluncurkan 3.000 rudal ke Iran cuma dalam waktu 36 jam. 3.000. Itu angka yang masif banget. Nah, ini dia front pertama dari perang ini, medan pertempuran yang sesungguhnya. Dan di sini tantangan pertama kita adalah gimana caranya misahin mana fakta dan mana fiksi. Dan kalau kita lihat dari rangkuman laporan Tribun News dan iNews, ini tuh bukan cuma konflik satu lawan satu loh. Eskalasinya nyebar kemana-mana. Amerika Serikat ngerahin kapal induk ketiga, terus ada penyergapan sama Hizbullah di Lebanon, serangan drone di Irak, bahkan sampai ada ledakan misterius di Selat Hormuz. Medan perangnya jadi luas banget. Nah, ini yang super menarik. Kita bisa lihat ada dua cerita yang benar-benar beda yang muncul dari konflik yang sama. Ini namanya fog of war, kabut perang yang klasik. Di satu sisi, ada narasi tentang serangan besar-besaran. Tapi di sisi lain, ceritanya adalah tentang perlawanan dan serangan balasan yang katanya efektif. Dua narasi yang saling bertolak belakang. Sekarang, ayo kita geser ke front kedua dan lihat gimana ini semua berkembang. Kita masuk ke ranah pernyataan publik, di mana pertempuran buat menangin persepsi publik lagi gencar-gencarnya dilancarkan. Di tengah laporan pertempuran yang sengit, tiba-tiba muncul retorika yang beda banget. Seperti yang dikutip oleh Tribun Jatim, mantan Presiden Trump ngasih penilaian yang super optimis. Skalanya 1-10, dia kasih nilai 12-15. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting buat kita semua yang ngikutin berita. Gimana caranya kita nyocokin deklarasi yang penuh percaya diri kayak gini dengan laporan-laporan pertempuran sengit yang katanya masih terus lanjut? Dan coba lihat deh rincian klaimnya. Ini bukan cuma sekedar bilang unggul, tapi ini klaim kemenangan total. Angkatan Laut Iran disebut hilang, Angkatan Udara lumpuh total. Ini tuh narasi penghancuran total kemampuan militer lawan. Klaim yang sangat-sangat berani. Bahkan, langkah diplomatik pun ditarik ke dalam narasi perang ini. Menurut Tribun News, Trump mengartikan permintaan maaf Iran karena ada tembakan nyasar, sebuah gestur yang bisa jadi tujuannya buat deeskalasi, justru diartikan sebagai tanda penyerahan diri. Jadi, oke, poin krusialnya sekarang, gimana caranya konflik yang ribuan mil jauhnya itu bisa nyambung langsung ke kehidupan kita sehari-hari? Nah, sekarang mari kita ikuti alur uangnya. Dan simpul masalahnya semua ada di sini, Selat Hormuz. Coba bayangin, ini kayak arteri utama buat pasokan energi global. Menurut banyak laporan, arteri ini baru aja ditutup sama Iran. Dan itu langsung memicu guncangan ke seluruh dunia. Dan inilah dampak langsung yang bisa diukur. Dikutip dari Kompas TV, harga minyak mentah jenis Brent itu langsung meroket, nyentuh angka ini, hampir $93 per barel. Untuk komoditas yang jadi motor ekonomi dunia, kenaikan sekecil apapun pasti kerasa. Apalagi kenaikan sebesar ini. Ini udah kayak alarm bahaya. Ini tuh lonjakan besar ya, $22 lebih tinggi dari harga yang jadi patokan APBN kita. Tentu saja ini menciptakan tekanan finansial yang luar biasa besar buat negara. Dan tekanan finansial di tingkat negara itu ternyata nggak butuh waktu lama buat turun ke kita, ke masyarakat. Laporan-laporan mulai masuk dari daerah seperti Jember dan Banda Aceh. Kekhawatiran ini memicu panic buying dan antrian panjang di SPBU jadi pemandangan biasa. Nah, disinilah konflik global itu benar-benar kerasa di tingkat lokal. Ini bukan cuma soal harga bensin loh, seperti yang dianalisis oleh Kompas TV dan bisa kita lihat di sini, ini tuh efek domino. Harga minyak naik, nilai tukar rupiah langsung anjlok. Akibatnya, defisit APBN bengkak dan ujung-ujungnya pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit soal harga BBM bersubsidi. Satu pemicu, tapi konsekuensinya berantai. Terakhir, ayo kita coba lihat gambaran besarnya. Konflik ini tuh nggak terjadi di ruang hampa. Negara-negara kuat lainnya juga lagi sibuk ngatur langkah mereka masing-masing. Tiongkok sekarang secara resmi udah masuk ke arena diplomatik. Mereka berpihak ke Iran dan menekankan betapa pentingnya Selat Hormuz bagi keamanan energi mereka sendiri. Dan dengan ini, medan pertempurannya jadi meluas, jauh melampaui Timur Tengah.
Cina kasih dukungan politik, Rusia diduga bantu dengan intelijen. Ini mengubah konflik regional jadi semacam papan catur global, di mana setiap kekuatan besar bermanuver buat melindungi kepentingannya. Jadi, kita semua ditinggalkan dalam ketidakpastian yang besar ini. Sebuah situasi di mana satu langkah berikutnya bisa mempengaruhi segalanya, mulai dari perdamaian global sampai harga yang harus kita bayar buat ongkos transportasi sehari-hari. Dunia seakan sedang menahan napas.